Shalom, Tuhan Yesus sedang mendaki. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Yang saya mendalam firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, menjumpai kita semua di Injil Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, iman itu adalah fondasi, Bapak Saudara. Jadi kalau kita contohnya kita bangun rumah, kita harus buat fondasinya dulu. Ya, supaya pada waktu kasih naik tembok bataku, besi, kokoh, tidak runtuh, Bapak Saudara. Ya, jadi harus ada fondasinya. Demikian juga kita punya dasar iman yang kuat. Ya, apabila kita memiliki dasar iman yang kuat, masalah cobaan datang menghampiri kita, kita kokoh. Karena kita punya dasar yang kuat, iman kita, ya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu tidak kelihatan tapi jadi, Bapak Saudara. Ya, contohnya Sadak Mesir dan Abednego dibakar, ya, tapi tidak terbakar 3 orang itu karena iman mereka sungguh luar biasa. Jadi iman tidak kelihatan tapi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi diselamatkanlah, ya, orang yang berseru kepadanya. Ya, Bapak Saudara. Jadi iman itu poin penting, Bapak Saudara. Ya, tanpa iman kita tidak mungkin datang ke gereja, Bapak Saudara. Ya, contohnya besok hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 kita gereja. Jadi kalau ada orang yang gereja itu karena imannya, Bapak Saudara. Tidak mungkin dia datang ke gereja itu. Ya, itu karena imannya, Bapak Saudara. Ya, nanti kalau sampai di gereja disaring lagi menjadi 2 bagian. Makanya banyak orang datang ke gereja tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Itu bedanya, Bapak Saudara. Ya, jadi kita harus memiliki dasar iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Ya, poin penting itu, Bapak Saudara. Ya, kemudian kita baca di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau tidak mungkin dia gereja. Tidak mungkin. Ya, kecuali kalau dia punya iman, Bapak Saudara. Baru dia gereja, karena dia sadar, dia ingat akan Tuhan. Ya, dia sadar. Itu bedanya, Bapak Saudara. Beda dengan orang yang tidak sadar. Bertahun-tahun tidak gereja, tunggu Natal, ya sama aja bohong. Tunggu Paskah, sama aja bohong. Itu pun kalau dia datang. Ya, jadi kita harus memiliki iman. Iman menyelamatkan diri kita sendiri. Sakit penyakit sembuh. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita berpaling kepada Dia. Kita lihat Dia. Lihat Tuhan, jangan lihat manusia. Apalagi lihat roh-roh jahat, roh setan itu. Tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi kita harus berpaling kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, melayani Dia. Ya, beritakan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, sungguh-sungguh cari Tuhan, ya, dalam segala hal. Nanti Tuhan kasih kita
mau apa, minta apa. Tuhan kasih. Ya, orang kita anaknya. Coba kita jadi bapak dunia, anak kita minta dibeliin pulsa, ya pasti kita mau lah. Apalagi bapak kita di surga, kita minta apa aja dia kasih. Mau minta Roh Kudus, gampang Tuhan kasih. Karena kita anak-anaknya, anak Tuhan. Ya, jadi kita harus membedakan antara orang yang fasik dan orang yang benar. Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik itu dipisah Bapak Saudara. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, ya, Ibrani 11 ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi Tuhan menyediakan sesuatu lebih baik. Ya, besok dan seterusnya. Ya. Kita menderita cuma sekejap saja, sementara saja. Nanti setelah itu kita panen sudah. Ya. Panen buah-buah kasih, buah-buah dalam sejahtera. Ya. Buah kesuksesan. Ya. Buah berhasil dalam Tuhan. Itu kita panen semua. Ya. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Yang tak terduga kita ketika. Ya. Karena Tuhan sudah menggantikan posisi kita di Bukit Golgota itu. Dia mati karena ulah dosa kita manusia. Tapi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, lain lagi ceritanya. Ya. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kesempurnaan. Jadi kita harus sempurna. Ya. Sempurna dalam Tuhan Yesus. Ya. Itu artinya sempurna. Hidup kudus. Ya. Ada apa-apa tanya Tuhan dulu. Jangan langsung saja. Ya. Izin dia dulu. Ya. Kalau mau sukses, kalau mau diberkati, kalau mau tambah kuasa, tanya Tuhan. Izin dulu Tuhan. Ya. Jadi nafas kita ini Tuhan kasih, jangan main-main Bapak Saudara. Kali detikin dia cabut, ya mati kita semua. Maka itu jangan sombong jadi orang. Santai, rileks, tenang. Ya. Jadi kita harus baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu ngomong baca Alkitab karena saya sukanya baca Alkitab Kejadian 10. Itu kesukaan saya, Bapak Saudara. Ya, diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Oktober 2004, dan saya ingin lebih lengkap lagi di pembacanya di Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.